Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di materi kali ini dari kami akan membahas terkait root IP meliputi static IP routing, dynamic IP routing, dan juga RIP. Nah, sebelum itu dari kami juga ingin mohon maaf karena dari kelasnya harus kami ganti menggunakan video karena kemarin tuh di Kamis hari dari kami tuh terdapat bentrok jadwal gitu sehingga harus kayak kami ganti dengan jadwal yang lain. Seharusnya juga sih di pertemuan kemarin itu juga jadi pertemuan terakhir ya, harusnya juga offline. Cuman nggak apa-apa, mungkin nanti masih ada untuk pelengkapan TTD. Mungkin itu nanti akan offline juga. Nah, terus terkait informasi UAS, nah untuk mata kuliah routing and switching itu juga akan ada UAS. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu dilaksanakan secara online. Oke, masuk ke materi. Nah, untuk bagian pertama itu ada static IP route. Nah, yang pertama itu ada fundamental. Nah, jadi static routing ini sendiri adalah metode konfigurasi rute jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator. Nah, jadi seperti yang kita tahu, supaya kayak dari dua jaringan yang berbeda, contohnya di sini, supaya bisa melakukan interaksi, nah kita tuh harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini dari router 1 ke router 2 dan juga sebaliknya dari router 2 ke router 1. Nah, supaya dia itu saling mengenali, kan pastinya kita harus kasih pemahaman gitu ya. Kayak misal nih supaya bisa terhubung sama jaringan kedua, dia tuh lewat port yang mana. Nah, itu kita harus kasih pemahaman dari routernya. Nah, untuk pemahamannya sendiri kayak mulai dari IP, terus juga default gateway atau gateway-nya, atau jalur keluar. Nah, itu masuknya ke metode static routing. Jadi di sini kita itu melakukan konfigurasi di masing-masing routernya untuk memberitahukan gitu ya. Kayak misal dari sini, nah keluarnya itu ke port mana. Nah, itu konfigurasinya itu masuk ke static routing. Jadi di sini dari administrator itu melakukan konfigurasi secara manual seperti kayak nanti gateway-nya, terus juga port-nya. Nah, nanti juga akan dicatat di yang namanya table dari router. Nah, terus juga setelah dikonfigurasi pastinya rutenya itu tidak berubah secara otomatis meskipun terjadi perubahan topologi jaringan. Nah, jadi ketika nanti terjadi perubahan gitu ya, pastinya dari administrator itu juga harus konfigurasi ulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan gitu dengan perubahan yang terjadi. Nah, berbeda sama pakai mekanisme yang dynamic, nah itu biasanya mereka tuh secara otomatis gitu ya untuk melakukan penyesuaian. Nah, berbeda dengan static routing, kalau misalnya static routing dia tuh misal nanti ada kerusakan gitu ya pada bagian ini. Kan kita pemahamannya berdasarkan jalur dan juga berdasarkan alamat IP. Nah, kalau misalnya seperti itu, dia tuh biasanya harus dikonfigurasikan ulang. Terus kalau misalnya nanti juga keterkaitan misal ditambahkan dengan router baru, nah ketika nanti ada penambahan, pengurangan, atau juga uh, pengeditan atau kayak perubahan, nah itu perlu dikonfigurasikan ulang. Nah, di sini router tuh tidak hanya akan meneruskan paket berdasarkan entry rute yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi jika jalur itu gagal, paket itu tidak akan diteruskan kecuali admin memperbarui rutenya secara manual. Nah, jadi di static routing dari administrator itu melakukan rutenya secara manual. Jadi tidak penyesuaiannya itu tidak otomatis. Nah, kelebihan dan juga kekurangan dari static routing. Nah, pastinya di sini tidak membutuhkan ya yang namanya resource CPU atau RAM untuk proses seperti kalkulasi dari rute. Nah, ini juga lebih aman karena jalurnya itu dikontrol penuh oleh admin dan juga tidak ada pertukaran informasi routing antar routernya. Nah, ini juga cocok untuk jaringan kecil yang topologinya stabil. Nah, yang maksudnya topologinya stabil tuh gimana? Jadi kayak dari topologinya itu tidak berubah-berubah. Jadi kayak misal nih, kalau topologi yang tidak stabil tuh biasanya nanti
misalkan ada ketambahan router, terus juga ada ketambahan seperti wireless, atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi kan butuh konfigurasi ulang kan. Nah, kalau misalnya dari static routing itu tuh cocok dengan yang skala kecil atau topologinya tidak berubah. Nah, terus juga karena jalurnya dikontrol sama admin gitu ya, tercatat dan admin juga tahu jalurnya. Kayak kalau misalnya mengirim pesan kemana dan kemana, jadinya tuh dari admin juga tahu terkait alur proses datanya. Dan juga pastinya tidak ada pertukaran informasi routing gitu antar routernya. Nah, kekurangan di static routing dia itu tidak scalable untuk jaringan besar karena setiap router itu harus dikonfigurasi manual di setiap router. Nah, ini juga benar ya, karena apa? Karena kalau misalnya di jaringan besar, pastinya skalabilitasnya tuh banyak gitu. Kayak harus administratornya tuh harus konfigurasi semuanya, harus dikonfigurasi masing-masing. Nah, itu kan pastinya butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, jadi di sini tidak ada konvergensi gitu otomatis jika linknya tuh gagal. Nah, di sini admin kalau misalnya gagal harus intervensi secara manual gitu. Jadi harus dikonfigurasikan lagi ketika terjadi kegagalan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat utama. Nah, yang pertama, kontrol penuh admin. Nah, di sini setiap jalur ditentukan secara eksplisit oleh admin. Nah, ini juga benar. Kenapa? Nah, karena kan dari admin itu biasanya nanti melakukan konfigurasi gitu ya. Dia tuh jadi tahu gitu terkait alurnya, terus juga proses data dari router, kayak keluar masuknya lewat mana. Nah, jadi admin tuh tahu gitu terkait uh, inti dari konfigurasi dari routernya. Nah, pastinya tidak ada rute yang terbentuk tanpa sepengetahuan admin. Kenapa? Karena dari admin kan yang melakukan konfigurasi. Jadi terkait uh, mekanisme atau konfigurasi atau hasil konfigurasinya itu diketahui sama admin. Nah, terus juga berkaitan sama keamanan jaringan, pastinya dari rute itu tidak bisa gitu ya dimanipulasi atau di-spoofing oleh protokol routing. Kenapa? Karena tidak ada pertukaran tabel routing antar router. Nah, kalau misalnya kita pakai yang otomatis, nah biasanya dia tuh akan ada yang namanya pertukaran tabel routing. Nah, cuman karena di sini itu static routing gitu ya, dia cuman menyesuaikan seperti arahan, kayak misalnya jalur port, terus juga IP. Jadi dia tuh hanya bergantung sama catatan di tabel routernya saja gitu. Jadi tinggal kayak mengirimkan berdasarkan jalur. Beda sama ini karena ada yang namanya pertukaran di tabel routingnya. Nah, terus yang ketiga itu ada efisiensi resource. Nah, di sini pastinya tidak ada yang namanya overhead untuk CPU, RAM, maupun bandwidth untuk proses update routing seperti pada protokol yang dinamis. Nah, cara kerja umum yang pertama itu ada paket forwarding, di mana dari router itu pertama akan menerima paket terlebih dahulu, lalu mencocokkan IP tujuan dengan entry yang ada di routing table. Nah, routing table-nya ini milik dari router, jadi dia tuh masih mencocokkan kira-kira dari IP-nya itu ada atau tidak gitu ya di routing table. Nah, ketika ada, itu akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu ada longest prefix match. Nah, jika ada beberapa rute yang cocok, nah dari router akan memilih rute dengan prefix yang paling spesifik. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan CIDR atau berkaitan juga dengan slash. Dia tuh biasanya dipilih berdasarkan dari user yang paling sedikit gitu. Jadi nanti dia akan masuk ke jalur sana. Dan juga pastinya akan menyesuaikan dari rute IP yang sesuai. Selanjutnya itu ada next hop lookup. Nah, kalau misalnya di next hop lookup, di sini tuh dari router akan meneruskan paket ke next hop IP address atau langsung ke exit interface yang sudah ditentukan admin. Nah, ini lebih tepatnya itu ada di gerbang keluarnya gitu. Setelah ditemukan rutenya, nah nanti di sini juga akan ada gitu ya gerbang keluarnya. Nah, kira-kira dari pesan ini tuh akan keluar lewat port mana. Nah, ini masuknya ke bagian proses di next hop lookup. Nah, selanjutnya ini ada no update proses. Nah, karena di sini adalah static routing, jadi tidak ada proses pertukaran informasi antar router. Jadi tabel routing statis itu hanya berubah gitu ya jika adminnya nanti mengubah gitu.
Selanjutnya itu ada klasifikasi dari static root. Nah, di sini ada mungkin konfigurasi yang nantinya akan diimplementasikan untuk praktik. Salah satunya ada standard static, terus juga ada default root, terus juga ada summary root, terus juga ada floating static. Nah, di sini untuk yang standard static itu kegunaannya untuk melakukan perutaan ke jaringan yang spesifik. Nah, ini yang biasanya dilakukan untuk konfigurasi, tujuannya supaya dari satu jaringan itu bisa melakukan transmisi data gitu ya ke jaringan yang lain. Nah, terus juga ada default root. Nah, ini ada gateway of last resort. Nah, ini untuk menentukan gitu gerbang terakhir dari pesannya nanti. Nah, terus juga ada summary root. Nah, ini untuk merangkum banyak jaringan. Nah, jadi kalau misalnya jaringannya banyak, nah dia nanti akan menggunakan yang ini, IP root subnetnya berapa, masknya berapa, dan juga next loop-nya apa. Sedangkan floating static, nah ini untuk rute backup atau cadangannya. Nah, jadi ketika nanti ada yang bermasalah, dia tuh akan dialihkan menggunakan si floating static. Nah, kalau misalnya di default root gitu ya, kan dia masuk ke gateway of last resort. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya sama internet. Kenapa? Karena biasanya kan dari internet itu juga jadi gerbang terakhir gitu ya untuk interaksi di jaringan lokal. Nah, itu biasanya nanti menggunakan si default root ini. Nah, oke, selanjutnya akan ada praktikum. Nah, mungkin dari teman-teman boleh mengakses materinya. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah praktikum untuk implementasi dari static IP root. Nah, meliputi nanti akan ada dua jaringan yang berbeda, di mana di sini juga terdapat 3 router. Jadi nanti masing-masing akan dikonfigurasi dari routernya. Nah, yang pertama, kita bisa konfigurasi perangkatnya terlebih dahulu. Di sini ada PC 0 dan juga PC 1 di dalam jaringan yang berbeda kalau kita lihat. Di sini dengan gateway atau di gerbang 1.1, sedangkan untuk yang di satunya dia tuh di gerbang yang 3.1. Nah, pertama kita bisa konfigurasi PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 0, kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk IP configuration-nya ini tetap statik. Kita masukkan 192.2. Nah, setelah itu kita juga harus masukkan gateway-nya atau alamatnya yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi gateway ini adalah kayak penginformasi gitu atau alamat tambahan supaya nanti kalau kita melakukan komunikasi gitu atau transmisi data ke jaringan luar, dia itu punya identitas gitu. Nah, identitasnya dia tuh di sini 192.168.1.1. Selanjutnya di PC yang jaringan lain, kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, kita masukkan 3.2. Nah, setelah selesai, kita masukkan juga gateway-nya. Nah, di sini untuk alamatnya sendiri cukup berbeda karena dia tuh di 3.1. Nah, ketika sudah, kita bisa konfigurasi router yang pertama. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable ya, untuk masuk ke privilege, terus juga ada configure terminal untuk masuk ke configuration mode-nya. Nah, kita bisa singkat dengan conft. Setelah itu kita bisa namain hostname. Di sini contohnya di R1. Jadi kita menamakan routernya dengan R1. Lalu nih, kita akan konfigurasi interface ke PC-nya di local area network. Nah, di sini ada nih pemasangan yang namanya gateway-nya atau gerbang. Jadi ketika nanti ada yang mau mengirim pesan, dia itu bisa menyesuaikan atau mencari tahu dengan kesesuaian dari gateway-nya. Nah, di sini kita kasih pemahaman atau informasi di port FA00. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika ada paket yang masuk gitu ya, dia tuh tahu kalau misalnya di port ini itu merupakan untuk yang gerbang di 1.1. Nah, kita bisa masukkan interface FA
0/0, terus masukkan IP address 192.168.1.1. Nah, kita di sini juga wajib untuk menambahkan subnet masknya di setelahnya. Nah, setelah itu kita no shutdown. Setelah selesai exit, nah kita masuk ke yang terhubung ke router yang lain. Nah, di sini ada di SE20. Tujuannya sama, kita harus memberikan informasi gitu. Ketika dia mau mengirimkan pesan, dia tuh nanti akan dititipkan di sini. Nah, kita masuk dulu interface SE2/0 IP address 10.0.0.1.255.255.255.252. Setelah itu clock rate. Nah, ini tujuannya supaya nanti ada waktu gitu ya untuk sinkronisasi. Nah, itu jadi tujuannya dari clock rate. Setelah itu kita no shutdown. Exit. Selanjutnya juga di sini kita wajib untuk merutekan. Kenapa? Nah, tujuannya supaya dia tuh ketika nanti ada konfigurasi, dia itu bisa tahu gitu ya, kayak, oh ini kita bisa berkomunikasi ke jaringan apa aja. Nah, jadi pentingnya IP root untuk itu. Kita tuliskan IP root 10.0.1.0, terus kita 255.255.255.252 10.0.0.2. Lanjut lagi dengan IP root 192.168.3.0. Terus kita masukkan juga 255.255.255.0. Setelah itu kita juga masukkan untuk ininya alamatnya 1.2. Selanjutnya setelah selesai kita bisa exit. Terus setelah exit kita write memory. Nah, tujuannya ini supaya kayak dari konfigurasinya itu dapat disimpan. Setelah selesai kita masuk ke router yang kedua. Nah, ini kenapa masih belum hijau? Nah, karena kita belum konfigurasi sepenuhnya gitu ya antar routernya. Jadi kalau bisa dari 1 dan 2 router yang terhubung itu harus dikonfigurasikan. Kan juga boleh kita singkat ini untuk konfigur terminal jadi conft. Kita namain hostname router 2 jadi R2. Nah, di sini kita bisa int serial 2/0 terus IP address 10.0.0.2, terus masukkan juga subnet masknya 255.255.255.252. Setelah itu kita matikan. Nah, setelah selesai kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke router yang ketiga. Di sini masuknya ke port yang 3/0 lah. Ketika kita sudah konfigurasi dua-duanya gitu ya, dia pastinya nanti harusnya akan jadi hijau gitu kan, tadinya merah dua-duanya. Kalau kita sudah connect, dia itu nanti akan hijau dua-duanya. Ya, int se3/0. Kita bisa masukkan IP address-nya 10.0.0.2 255.255.255.252. Nah, kita terus matikan. Oke, ini ada overlaps ya, sorry. Harusnya tuh dia tidak sama seperti ini, sorry, ini ada kesalahan, jadi harus ku timpa lagi se3/0, IP address-nya 10.0.1.1 255.255.255.252. Setelah itu kita masukkan clock rate, tujuannya sama untuk kasih waktu untuk sinkronisasi. Nah, terus kita shutdown. Nah, ini supaya kita bisa gitu ya untuk melakukan komunikasi antar jaringan. Nah, kita harus merutekan gitu secara statik. Nah, di sini kita masukkannya tuh di R2 seperti ini, IP root
255.1.0, 255.255.255.0, 10.0.0.1. Setelah itu juga loh, ini ada yang salah nih. Nah, ini seharusnya kita nggak merutakan ini ya, gitu. Coba kita masukin lagi deh. Kita keluar dulu deh. Harusnya dia tuh nggak di harusnya dia tuh nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke SE30. Nah, ini IP rootnya masuk ke SE30. Oke, baik teman-teman. Nah, ini kan tadi aku ada kesalahan konfigurasi gitu ya di sini. Mana? Kok seperti ini? Nah, di mana tuh? Nah, di sini. Nah, seharusnya kan kita tidak merutekan di SE30 gitu kan. Nah, ini aku masuknya tuh konfigurasinya di SE30. Nah, seharusnya tuh enggak. Nah, jadi itu kita bisa batalkan dengan cara atau kita masuk dulu ke int SE30. Nah, setelah itu kita bisa IP root yang sama. Nah, di sini tuh ada ini ya. Oke, ini kita bisa salin. Nah, setelah disalin, kita bisa paste di sampingnya. Nah, ini untuk membatalkan. Nah, setelah selesai, bisa ini masukin lagi ya, buat jaga-jaga takutnya ada yang salah gitu di R3. Nah, kita masuk ke interface SE30 lagi. Nah, ini biar cepat bisa disalin saja. Oke, clock rate-nya 6400. Sudah, no shutdown. Terus exit. Nah, selanjutnya kita merutekan. Nah, ini kan sudah keluar tuh dari yang namanya SE30. Cara tahu keluar enggaknya itu dari if-nya. Nah, kalau misalnya if-nya itu udah hilang, otomatis kita sudah nggak masuk ke pengaturan dari si interface-nya atau dari port-nya. Ya, kita konfigurasi untuk yang di LAN dari R1 dan juga R3. Nah, ini kita bisa salin saja supaya kita nanti bisa konfigurasi dari jaringan satu, maksudnya bisa komunikasi gitu ya, komunikasi dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, jadi di tiap router tuh harus mengkonfigurasikan gitu IP root-nya. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa saling mengenali. Setelah selesai, kita bisa exit. Nah, kita write memori untuk menyimpan hasil dari konfigurasi. Selanjutnya, konfigurasi di router 3 mirip-mirip seperti sebelumnya. Li, kita enable. Nah, terus kita config, kita hostname juga jadi R3. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke interface-nya SE2/0. Kita bisa menamakan untuk IP address-nya 10.0.1.2.255.255.255.252. Nah, ketika sudah kita enter, kita shutdown lagi. Jadi untuk menghidupkan, terus exit. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi nih untuk yang FA00 yang terhubung ke jaringan utamanya. Sebentar. Nah, kita bisa interface FA di sini ada di 00, FA0/0. Terus kita masukkan IP address-nya untuk di port-nya supaya mengenali atau di gateway-nya 168.3.1, terus 255.255.255.0. Kita menghidupkan juga dengan cara shutdown lalu exit. Nah, terus
terus setelah selesai, kita perlu juga nih untuk merutekan tujuannya supaya dari jaringannya itu bisa eee, berkomunikasi gitu, bisa memahami dan juga memiliki informasi untuk jalur untuk pengiriman data ke jaringan yang lain. Nah, ini biar cepat kita bisa salin juga tidak apa-apa. Nah, di sini itu ada alamatnya, terus juga ada subnet mask dan juga ada alamat sementara untuk router. Nah, ini juga kita masukkan. Kita exit dan kita write memory untuk hasil konfigurasinya. Nah, setelah kita mengkonfigurasi, harusnya ini di sini hijau semua. Selanjutnya kita bisa verifikasi dan juga testing. Nah, ini kita bisa lakukan di routernya, masuk ke mode enable, terus kita bisa ketikkan show IP route. Nah, harusnya kalau misalnya benar, dia tuh akan melihat seperti ini. Contoh di C nih ya, 192.1.0. Nah, ini directly connected dan masuknya ke FA00. Terus juga untuk yang C nih, 10.000/30. Nah, ini juga connected. Nah, cuman di sini kita hubunginnya ke serial 20, yaitu di sini. Nah, terus kalau misalnya yang S, itu masuknya ke 10.010. Nah, ini udah sama tuh via 10.002 sama 192.168.30.124 dan ini masuknya ke sini. Nah, kalau udah sama itu artinya udah benar. Nah, selanjutnya kita melakukan ping gitu ya antar routernya. Nah, kita bisa ketikkan ping 10.0.0.2. Nah, di sini sukses rate gitu ya. Nah, kita coba juga nih ping 192 ping 10.0.1.2. Nah, ini juga sukses rate nih 100%, udah aman. Nah, kita juga lakukan ping yang sama ke jalur ini. Ini ke LAN yang di router ketiga atau di jaringan ini. Nah, terus kita bisa ping 192.168.3.1. Oke, sukses rate. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan ping dari PC ke PC nih. Di sini kita bisa masuk, ini keluar dulu dari desktop. Nah, setelah itu masuk ke command prompt. Nah, setelah itu kita bisa melakukan ping. Nah, ini ping 3.2. Nah, ini masuknya ke PC yang ini ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita lihat ada RTO. Nah, berarti ada, kita coba lagi ya, kalau misalnya ada RTO biasanya tuh dia masih sinkronisasi dulu. 168.3.2. Nah, ini udah reply all. Nah, berarti dia tuh sudah berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan tracer. Nih, di sini. Di IP untuk yang 3.2. Tracer 192.168.3.2. Nah, di sini kita bisa melihat nih terkait hubnya. Contoh di 192.168.1.1 juga udah benar. Terus juga ada 10.0.0.2 juga udah benar. Terus juga ada 10.0.1.2 juga udah benar. Terus juga untuk yang keempat itu 192.168.3.2 itu juga udah benar. Nah, mungkin untuk praktikum selanjutnya akan dilanjutkan oleh topik